Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami tertarik untuk kembali membahas tentang Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah kaum muslimin. Ya, ada sebuah postingan yang cukup menarik kaum muslimin. Ya. Tugas Ustadz Yazid sudah selesai, wahai para pembenci Ustadz Yazid. Sekarang tugas antum untuk terus bertaubat karena antum tidak bisa meminta maaf kepada beliau. Ya. Betul kaum muslimin. Ya. Orang yang membenci Ustadz Yazid, ya sekarang Ustadz Yazid rahimahullah tugasnya di dunia sudah selesai. Ya, beliau sudah meninggal dunia. Ya, kita hanya tinggal mendoakan beliau. Ya, kita sebagai jamaah ya, atau murid beliau atau yang mengikuti manhaj yang beliau dakwahkan, ya, kita hanya bisa mendoakan sekarang ini. Ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi untuk para pembenci Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, terlebih yang masih terus menyebarkan fitnah terhadap Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ya. Karena dengan beredarnya berita tentang meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, masih ada juga orang yang menyebarkan fitnah kaum muslimin. Entah ini berangkat dari kegagalfahaman mereka, entah karena mereka ini ya memang nggak punya ilmu, atau mungkin memang sengaja ini adalah perkataan-perkataan mereka untuk memfitnah sosok Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah atau dakwah yang beliau bawa kaum muslimin. Ya. Beberapa komentar yang menunjukkan fitnah terhadap Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ya, coba kita baca komentarnya kaum muslimin. Ya. Kan ketika kita memposting video tentang meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kemudian postingan-postingan yang lain yang banyak beredar di media, ya di sana ada caption atau tulisan-tulisan lafaz doa untuk Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ya. Doa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya, ya. Ada komentar-komentar, ya kita baca komentarnya. Jangan ada yang mendoakan Ustadz Jawas. Kata beliau, doa buat orang mati nggak sampai. Ya. Ini tentu fitnah kaum muslimin. Ya. Coba tunjukkan di mana ada ceramah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah yang mengatakan bahwa doa untuk orang mati nggak sampai. Ya. Maknanya nggak bermanfaat lah. Ya, karena masalah ini hanya masalah pemilihan kosakata ya. Nggak sampai ini maksudnya ya doa itu tidak akan bermanfaat. Ya. Coba carikan ada nggak ya, satu saja ceramah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ya, yang mengatakan bahwa doa untuk mayit itu nggak bermanfaat. Kemudian ada lagi ini dari Dharma Kusuma. Ya, nggak usah didoakan si mayit sebab tidak akan sampai, tidak ada dalil. Nah, coba ini kaum muslimin, orang ini kan ya Allah ya, keterlaluan orang-orang seperti ini kaum muslimin ya. Mereka ini gimana memahami dakwah para asatidz salafi, terkhusus Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya. Kan ada syariat yang namanya menyolati jenazah. Di dalam sholat jenazah itu jelas ada lafaz doanya. Ya minimal Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu jelas doa. Jadi kalau ada perkataan ya, bahwa Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah pernah mengatakan bahwa doa untuk mayat tidak sampai, itu jelas fitnah. Ya. Ini lagi ya. Oh ya Wahabi, ngapain ngirim Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum dan kirim Al-Fatihah? Yang kirim Al-Fatihah siapa? Nggak ada, yang kirim Al-Fatihah nggak ada. Yang kirim Al-Fatihah itu ya kelompok-kelompok kalian ya. Ini katanya tidak sampai untuk orang mati. Kalau doa itu bermanfaat untuk orang mati. Doa, sedekah itu bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia ya. Yazid Jawas mengatakan mengirim Al-Fatihah tidak sampai. Ayo Wahabi pembohong.
Ya, ini perlu difahami. Ya. Kalau kalian mengatakan sebuah perbedaan pendapat, itu nggak ada masalah sebenarnya kaum muslimin. Ya. Kalian berbeda pendapat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang sampai atau tidaknya bacaan Al-Quran kepada mayat, ya, itu ya silakan, nggak ada masalah, karena memang itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Meskipun tetap terjadi perbedaan bagaimana menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, perlu difahami, pendapat ulama itu bukan dalil. Ya, bukan dalil. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah, bukan pendapat ulama. Ya. Kalau pendapat ulama kemudian dikatakan itu dalil sehingga boleh berselisih pendapat, maka kenapa orang-orang para pembenci Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ketika Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menyampaikan perbedaan pendapat masalah hukum onani di siang hari di bulan puasa, ya, tidak membatalkan puasa berdasarkan pendapat Ibnu Hazm rahimahullah, kenapa diserang Ustadz Yazid? Padahal itu juga bukan pendapat beliau pribadi, itu pendapat ulama, perbedaan di kalangan ulama juga. Ya, jadi sekali lagi, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu bukan dalil, ya, bukan dalil sepenuhnya maknanya. Tetap ditimbang kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Berdasarkan apa mereka berpendapat seperti ini dan seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, ya, kalau memang ranahnya kalian tidak menyukai Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hanya karena perbedaan pendapat, itu terserah, nggak ada masalah. Kalau memang ada perbedaan pendapat, ya, seperti mengirim bacaan Al-Fatihah, mengirim bacaan Al-Quran ke mayat, ya. Kalian berbeda pendapat nggak ada masalah, ya. Mau benci dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah nggak ada masalah, ya. Kalian penggemar tahlilan, sementara dakwah yang dibawakan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya, memberantas yang namanya amaliyah bid'ah seperti tahlilan. Kalian tidak terima, silakan, nggak ada masalah. Ya, semuanya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala masing-masing. Ya, yang nggak terima dikatakan ngalap barokah di kuburan itu adalah perbuatan syirik. Ya, nggak terima bahwasanya dikatakan ziarah kubur dengan menyiram air, membawa bunga, ditaburkan bunga, itu tidak ada contoh, tidak ada dalil. Ya, kalian tidak terima di permasalahan itu nggak ada masalah. Ya, tapi kalau sudah memfitnah, itu yang masalah kaum muslimin. Ya. Dituduh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas melarang orang ziarah kubur, dituduh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu mengatakan bahwa doa untuk mayat tidak sampai, itu semuanya fitnah kaum muslimin, ya. Coba tunjukkan satu saja kalau ada ceramah dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang melarang ziarah kubur, yang melarang mendoakan mayat, yang mengatakan orang berziarah kubur itu syirik. Ya, coba tunjukkan. Ya, tidak akan ada, ya. Dan coba kaum muslimin, ini ada satu ceramah, ya, yang sudah kita siapkan untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya, mengatakan bahwa doa untuk mayat tidak sampai, ya. Ini bantahan untuk orang-orang yang memfitnah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya. Mudah-mudahan dengan video ini mereka tersadar, ya, bahwasanya apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tuduhkan terhadap Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban sehingga mereka mau bertaubat ketika mereka menyadari bahwa apa yang mereka ucapkan itu adalah fitnah terhadap Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ya. Dan ketika mereka masih terus memfitnah, mereka tidak akan lagi bisa meminta maaf kepada beliau Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah karena beliau sudah meninggal dunia, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang bermanfaat buat si mayit sesudah dia meninggal dunia? Ini belum saya sampaikan tadi. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, sudah meninggal ini, apa yang bermanfaat buat dia setelah dia meninggal itu? Yang pertama, menyolatkannya. Ini sholat, itu manfaat buat si mayit. Maka antum perhatikan ketika ada jenazah meninggal, orang tua antum, istri, suami, anak, orang tua meninggal,
itu usahakan bagaimana supaya kaum muslimin menyolatkan. Kadang-kadang banyak orang segera kan, pokoknya begitu meninggal sebelum subuh jam 8 sudah disolat, sudah dibawa ke pemakaman. Antum tunggu kaum muslimin. Bagaimana? Boleh kita nunggu kaum muslimin supaya menyolatkan. Karena yang penting bagi dia si mayat ini butuh apa? Butuh orang mendoakan dia dengan sholat itu. Kalau yang menyolatkan 40 atau 100, maka mendapatkan syafaat dia, diampunkan dosanya. Kita ingin kita diampunkan dosa kita, orang tua kita yang meninggal diampunkan, istri kita, semua. Jadi tunggu, sabar itu. Banyak orang nggak sabar itu. Jadi segera tapi nggak melihat. Kata Nabi, "Ma min mayyitin shalla alaihi ummatun muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una illa syuffi'u fihi." Apabila mayit itu disolatkan oleh kaum muslimin 100 orang dan mintakan syafaat, akan diampunkan dosanya. Ini riwayat Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mendoakan sesudah dimakamkan. Maka Nabi setelah selesai pemakaman, Nabi berdiri, Nabi mengatakan, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al." Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi apabila selesai memakamkan jenazah, Nabi berdiri. Nabi mengatakan, "Istaghfiru li akhikum." Mohonkanlah ampun untuk saudara kamu. Wasalu lahu tathbit. Wasalu lahu tathbit, mintalah agar dia ditetapkan untuk bisa menjawab pertanyaan. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Jadi makanya kita doanya gimana? Gampang, mudah. Jadi ketika kita selesai memakamkan jenazah, kita doakan dia, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbitu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbitu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbitu. Ya Allah, ampunilah dia dan kuatkan dia, kokohkan dia, teguhkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan. Mudah, enggak sulit. Nggak panjang, doakan dia. Semua itu butuh doa orang yang hidup. Yang ketiga, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakannya. Yang ketiga, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan. Dengan dasar hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw lan salih yad'u la." Akhrajahu Muslim. Yang riwayatkan bukan hanya Muslim, yang lain juga meriwayatkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seorang meninggal dunia putus seluruh amalnya kecuali 3. Artinya putus amalnya semuanya kecuali 3 yang terus menyertai dia sampai ke liang kubur. Yaitu yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada kaum muslimin, yang diajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh yang mendoakan dia. Anak soleh yang mendoakan dia. Hadis ini sahih dan Muslim dan yang lainnya. Yang keempat, sedekah, memperbanyak sedekah. Jadi ada seorang, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang bertanya, Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati dengan mendadak. Inna ummi uftulitat. Ibuku mati mendadak. Wa araha law takallamat tasaddaqat. Aku melihat atau aku menyangka, wa ura, kalau dia berbicara, kalau bisa berbicara itu dia akan sedekah. Apa tasaddaqu anha? Boleh enggak aku sebagai anaknya sedekah buat orang tua aku? Kata Nabi, "Na'am." Tasaddaq anha, sedekahkan buat dia. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya sedekah dari seorang anak untuk orang tuanya sampai. Itu yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Kemudian yang kelima yaitu doa dan istighfar dari kaum muslimin, doa dan mintakan ampun dari kaum muslimin. Jadi kalau doa
istighfar dari kaum muslimin itu sampai kepada si mayit. Seperti kita menyolatkan atau mendoakan, sewaktu-waktu kita doakan kaum muslimin. Seperti Allah menyebutkan tentang para sahabat, kita harus mendoakan mereka. Walladzina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka mengucapkan, wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan saudara kami yang lebih dahulu beriman. Jangan kau jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada mereka. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau pengasih dan penyayang. Kemudian yang keenam yaitu ribat, yaitu jihad di jalan Allah, menunggu di pos penjagaan. Itu hadisnya riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Itu diantara yang bermanfaat buat si mayit sesudah wafatnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat.